Sekali lagi katakan Bapa mengasihimu. Saudara, hari ini kita masuk di satu pembahasan yang penting supaya Anda teman-teman semua di sini bisa dapat mengerti satu kerinduan Bapa kita. Amin. Kalau minggu lalu Anda terus belajar satu perasaan Bapa, yang Bapa inginkan adalah respon dari semua kita. Setuju, katakan amin. Katakan respon. Oke. Ketika dia berkata kepada tiga muridnya ini tidak meresponnya. Dan itu sangat memilukan hatinya. Katakan sebelah kiri kananmu, ketika dia berbisik dalam hatimu, respon saja. Karena itu akan menyukakan hatinya Bapa. 1, 2, 3. Ya. Ada yang punya pengalaman pribadi dalam satu minggu ini? Ketika Bapa bicara sesuatu di dalam hati dan pikiranmu, dan engkau merespon. Ada? Coba angkat tangannya. Anda merespon. Tidak ada, Tuhan tidak bicara sama kamu satu hari juga. Coba lihat sebelah kiri kan, tidak ada. Kamu ini anak siapa sebenarnya? Ya, kalau kamu ini anak Bapak saya, sudah pasti dia akan terus berjuang dan berusaha untuk bicara sesuatu buat kamu. Setuju, katakan amin. Jadi saya berdoa supaya teman-teman bisa merespon, bisa menangkap sesuatu dan mau melakukannya dalam hidupmu. Amin. Jangan jadi seperti tiga murid yang terjebak dalam keinginan daging mereka. Daging lebih kuat, roh memang penurut, tapi daging itu apa teman? Katakan, roh penurut, tapi daging lemah. Taklukkan itu daging supaya roh itu yang kuat. 1, 2, 3. Masalahnya rohnya tinggal di dalam daging. Daging punya kekuatan sendiri. Dan daging itu begitu kuat. Sehingga kadang-kadang roh, bukan kadang-kadang, roh itu menjadi lemah. Rohnya menurut kepada hukum, perintah dan ketetapan Bapa. Tetapi daging ini memberontak. Dia punya keinginan sendiri. Dia punya kemauan sendiri dan Anda terjebak di situ kebanyakan orang. Lebih mengikuti daging daripada mengikuti roh. Karena daging lebih apa? Daging kasih tahu, daging lebih kuat. Omong kuat. Ya, kemarin kamu belajar 3 orang. Yohanes, Petrus, Yakobus. Hari ini bicara 1 orang. Jadi kita bicara sebelum kita Bapa ini naik ke Golgota, ada peristiwa-peristiwa penting di situ. Mari kita buka dulu Yohanes. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ayat yang ganjil, Anda ayat yang genap. Satu, 2, 3. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Demikianlah hendak supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa.
Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Katakan sebelah kiri kananmu, tetap semangat. Anda perhatikan, ada satu pribadi yang memang unik di sini teman, yaitu namanya Yudas Iskariot. Siapa yang tahu Yudas Iskariot? Kasih tahu, semua tahu dari cerita 1, 2, 3. Semua pernah dengar nama Yudas Iskariot? Ada yang punya nama Yudas Iskariot di sini? Oh, ada anak yang orang tua ekstrim Yudas Iskariot. Ya, Yudas itu artinya adalah apa? Ada yang tahu arti nama Yudas? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Cari sendiri di Google. Coba katakan sebelah kiri kanan. Cari sendiri di Google. Kamu jangan jadi orang Kristen yang cuma mau terima-terima saja. Nanti orang bilang ini juga kamu bilang percaya saja. Kasih tahu, kerja sedikit. Usaha sedikit. Oke. Yudas Iskariot kita hari ini bahas dia. Saya ingin bertanya satu pertanyaan. Apakah Bapak kita tahu tidak? Yudas Iskariot itu akan mengkhianatinya. Kalau dia tahu, kenapa dia membiarkan Yudas itu tetap ada bersama mereka? Ada yang tahu? Jawab. Kalau dia sudah tahu, kenapa dia membiarkannya? Kalau dia sudah tahu, kenapa? Bahkan menjadi tim inti, 12 murid. Tim inti nih bos. Kasih tahu ini ring 1, 1, 2, 3. Katakan sebelah kiri kan, ini ring 1. Orang pilihan ini. Kenapa? Coba saya tanya. Ada yang tahu? Anda lihat saya mau tahu jawaban saya, gimana sih? Kan Anda harus berpikir dong, harus jadi orang cerdas, orang yang kritis, kamu bicara dengan diri kamu dalam perenungan. Kenapa dia tahu Yudas ini akan mengkhianatinya dan dia masih membiarkan Yudas itu hidup, bahkan ada di dalam satu lingkaran ring satunya dia. Artinya apa? Yang hidup bersama, makan bersama, tidur bersama, jalan bersama, semua pelayanan bersama, semuanya Yudas diizinkan ikut dan mendengar. Tapi kenapa Yudas bisa sampai pada posisi itu teman? Anda perhatikan, simpel saja. Satu sisi Yudas memang ditetapkan Kak, untuk mengkhianati atau menjual kita pun Bapa. Tapi Anda harus ingat, kenapa Bapak buat dia ada di kelompok itu, dalam ring 1. Supaya Yudas mampu mengelola apa yang ada dalam diri dia dan lebih memilih Bapa daripada keinginan yang ada di dalam diri dia. Berarti semua orang yang ditetapkan binasa bisa tidak kembali kepada Bapa? Sangat bisa Kak. Ada satu perempuan namanya perempuan Sirofenesia. Seorang perempuan yang ditetapkan untuk binasa Kakak. Tetapi karena imannya perempuan ini, dia masuk dalam jalan keselamatan menuju Bapa. Ada amin? Iman perempuannya seperti apa Kak? Ini perempuan Sirofenesia dibilang begini. Anjing kata Bapak, anjing tidak akan pernah ada bersama-sama dengan aku. Perempuan saya bilang begini, iya memang tidak akan pernah makan dengan tuannya. Tapi dia akan makan dari remah-remah, makanan dari sisa tuannya. Jadi makanan sisa ini iman perempuan itu Kak. Paling ini perempuan telah ditetapkan untuk apa? Binasa. Tapi dia berjuang dan berusaha untuk mengenal Bapa. Dia punya iman bertumbuh sedemikian rupa. Sehingga dia mengambil satu tindakan nekat. Bapak sudah bilang ini anjing tidak perlu ada di sini. Dia bilang ya anjing memang anjing. Tapi anjing juga punya hak untuk makan dari apa? Sisa makanan dari tuannya. Iman itu yang membuat Bapak kita tergugah. Sehingga orang ini diselamatkan. Peristiwa ini Kakak, kamu akan bawa dalam kehidupan Yudas Iskariot. Seharusnya dia punya kesempatan yang besar. Untuk apa? Punya posisi dan pilihan yang benar. Yaitu memilih Bapa daripada memilih keinginannya. Katakan memilih keinginannya. Anda perhatikan ini baik-baik. Jadi Bapak tahu orang ini akan begini. Tapi Bapak itu punya kasih tak berkesudahan. Setuju katakan amin. Bapak memberi kesempatan untuk lu punya peluang besar memilih Bapak Kak. Ada amin? Serusak apapun lu. Ketika lu dengar sabda Bapak. Ketika lu dengar perkataan Bapak dan lu tergugah dan mengambil keputusan nekat. Mengikut dan mengiring dia. Saya mau bilang Bapak tertegun
Dan Bapak terpesona dengan iman kamu kakak. Setuju, katakan amin. Jadi begitu, itu yang Bapak inginkan. Tapi kan kamu lihat apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot kakak. Sejarah di dalam Alkitab memberi sebuah cerita yang begitu luar biasa kakak. Bahwa Yudas ini seorang pencuri. Dia mengikuti kitab Bapak kemana-mana. Tetapi dia suka mencuri uang kas. Setelah sebelah kiri kan, itu kan curi. Ngomong kuat, pencuri. Dan dia bukan curi besar kak. Sedikit demi sedikit. Kasih tahu, sedikit sah. Sedikit siapa sini kalau mau uang 500 di situ mulai ambil. Nah, ini Yudas punya benih dong nih. Ada 1000 di situ ambil. Ada tidak besar-besar 2000, mama punya ambil. Beli roti beta di situ, rasa mocha, rasa coklat sudah 1000 kenyang. Tapi lu sudah menumbuhkan bibit Yudas Iskariot. Anda perhatikan kehidupan Yudas ini kak. Kita buka dulu Yohanes pasal 12 kak. Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai 6. Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai 6. Ini ada peristiwa tentang seorang perempuan yang mengurapi kepala bapak kita, betul bisa ingat, masih ingat? Apa Yasa itu dia diurapi dengan minyak narwastu. Jadi ini komennya Yudas Iskariot ini seolah-olah tuh merasa diri rugi begitu. Padahal sebenarnya tuh ini bisa kita jual dapat uang banyak begitu. Ini komen Yudas waktu peristiwa itu terjadi. 2-3. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesa yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang, ia sering, ya ini Yudas ini tidak bisa terlepas dalam perjalanan menuju salib kak. Ada peluang, berarti kalau Yudas tidak ada, apakah ini tidak tetap pasti ditangkap kak? Tetap, itu sudah ditetapkan, ada amin. Dan Yudas masuk dalam skenario yang besar. Bapak masih beri dia kesempatan kakak untuk berubah. Tetapi Anda lihat kak, di dalam satu kelompok ini Tuhan loh, pencipta loh, yang jadi manusia sama seperti Anda dan saya. Kemudian ada di dalam satu lingkaran kehidupan rohani yang sehat. Ini Bapak ajar dong nih apa tiap hari. Pagi, siang, sore, malam omong kakak. Omong tentang yang benar. Karena dia adalah benar itu sendiri. Amin. Omong semua yang benar. Omong. Sharing, mujizat terjadi semua. Yudas pun ikut di dalamnya. Tapi Anda lihat, walaupun sudah dekat dengan Bapak kita kak. Tapi Anda lihat, Yudas punya kebiasaan adalah tidak jujur yang pertama. Yang kedua, Yudas punya kebiasaan lebih mengikuti keinginan daging. Dengan curi sedikit-sedikit uang kas kak. Ini bendahara yang tidak jujur ini. Kasih sebelah kiri kanan, lu bendahara hati-hati. Ya toh? Saya mau kasih tahu, kalau orang bilang gini, hati-hati ada uang. Buat apa lu hati-hati ada uang? Uang itu benda mati. Yang harus lu hati-hati adalah lupung otak dengan lupung hati. 1, 2, 3. Katakan, uang itu benda mati. Buat apa takut ada uang? Iya toh? Saya terima ini uang, saya takut. Hai. Yang masalah itu lupung hati, lupung otak atau uang? Coba saya tanya. Sabar dulu, saya tanya dulu. Jawab kuat. Yang masalah uangnya, uang ini 100.000 uang. Atau masalahnya hati dan pikiran orang? Iya, otak, hati dan pikiran orang. Itu yang masalah. Kalau uang mah tidak ada orang cetak-cetak uang kok. Lu mau pergi pakai apa-apa juga pakai doi kok. Ada masalah ada uang? Tidak ada masalah ada uang kak. Tapi masalahnya kau tumpu hati dan pikiran ini yang jadi masalah. Nanti itu kita bahas. Dan Yudas Iskariot ini teman selalu membangun pikirannya sendiri. Yang ketiga. Lihat salah satu contohnya ini teman.
Selalu membungkus semua hal rohani, tapi semuanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Keempat, semuanya bersifat daging. Anda perhatikan Yudas ini. Bapak kita seru terus menyampaikan sesuatu yang benar. Ada mujizat yang terjadi, Yudas pun melihat dan merasakannya. Tetapi itu tidak bisa masuk secara utuh di dalam diri dia. Kenapa? Ada yang membentengi Yudas Iskariot. Tidak jujur, apa tadi lagi? Pencuri, apa lagi? Menutupi dia punya kesalahan, dia punya ini segala macam dengan hal rohani. Ikut yang rohani kan? Berapa banyak orang rohani yang munafik seperti Yudas Iskariot. Jangan hanya lihat dia jual Tuhan Yesus, bukan itu Saka. Tapi ada yang dia pupuk dari yang kecil, akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang besar, kakak. Sekali lagi, ada hal yang kecil yang dia pupuk, melahirkan sebuah keputusan yang besar di sana, kak. Anda harus perhatikan itu. Jadi bukan hanya sekedar Yudas jual ke tumpung Bapak, bukan itu saja, kak. Tetapi masalahnya kenapa dia bisa jual dia? Bisa nangkap tidak? Berarti ada yang dia pupuk dari kecil, kak. Hal-hal kecil dia pupuk terus. Dia pupuk terus. Dia siram terus. Dia pupuk terus. Lama-lama jadi besar mengambil sebuah tindakan yang ekstrim. Banyak tidak di antara kita. Dari kecil-kecil kita pupuk ketidaksetiaan. Makanya saya bilang dari kemarin minggu lalu. Belajar dari kecil untuk merespon ketika dia ngomong dalam hatimu. Ayo doa. Tinggalkan semua apa pekerjaanmu. Sekalipun 5 menit. Sekalipun 10 menit. Hanya doa ucapan syukur yang kau naikkan. Itu begitu membuat Bapak tertegun dengan ketaatanmu. Dalam bisikan di dalam hati kamu. Ada amin? Kamu belajarnya dari kecil-kecil, kak. Ketidakjujuran itu dari kecil-kecil, kak. Ketidaktaatan itu dari kecil-kecil, kak. Lambat laun lahirlah pemberontakan, kak, yang besar. Langsung dilihat semua besar berontak dia. Jadi ketidaktaatan itu dari kecil. Dari mana kecilnya itu? Dari persungutan di dalam hatinya. Mulai dari ketidakpuasan yang tidak diungkapkan tetapi disimpan di dalam hati. Jadi ketika Anda tidak puas dengan seseorang disimpan. Disimpan. Lama-lama menjadi akar kepahitan. Ketika akar kepahitan itu sudah membludak dan menguasai hidupmu, maka lahirlah pemberontakan. Dan itu tindakan nyata. Dengan cara apa? Kau meninggalkan komunitasmu. Kau meninggalkan teman-temanmu, kau meninggalkan kerjaanmu. Kenapa? Alasannya, saya tidak nyaman dengan pekerjaan. Padahal masalahnya dengan kita sendiri. Setuju katakan amin. Semuanya dari kecil atau besar, kakak? Kecil, mulai ambil uang kecil-kecil, tidak ketahuan. Sedang-sedang, tidak ketahuan. Besar, sudah kebiasaan semuanya pakai doi. Kebutuhan semakin meningkat. Rasa ingin memiliki semuanya meningkat. Memiliki semuanya dan tidak memiliki kepuasan atas apa yang dia miliki. Maka lahirlah apa? Nah, jual kiri, jual kanan. Lahirlah apa? Ya semua yang disebut dengan cintakan uang. Saudara perhatikan hati-hati. Yudas Iskariot satu kisah pribadi yang begitu unik. Yang menjadi contoh banyak orang Kristen yang percaya kepada Bapa. Tapi juga dia memperhamba diri dia kepada uang. Mari kita buka dalam satu firman Tuhan Lukas 16 ayat 13. Di mana Bapa kita menyamakan, mensejajarkan kekuatan kerajaan Bapa, pemerintahan Bapa itu dengan maut. Dengan satu, bukan maut. Tapi ada kekuatan ini, namanya Mamon. Baca kuat-kuat, 2, 3. Seorang hamba atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang dan kepada, lihat apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot. Dia jalan dengan Bapa kita, tetapi hatinya dia diperhamba oleh uang, kak, oleh Mamon. Jadi dalam tulisan ini kakak, seolah-olah pemerintahan Bapa kita dengan Mamon ini begini kak kekuatannya. Gila ya? Kamu orang bisa berubah hanya dengan Mamon, kak. Bapa yang mengubahkan orang, tapi orang juga bisa berubah dengan keputusannya sendiri dengan Mamon, kak. Dia lebih memilih Mamon daripada memilih Bapa. Bisa, pak.
Makanya kamu lihat Bapak mengizinkan Yudas ada di situ untuk apa? Memperbaiki dia punya diri. Tapi dia tidak mau diperbaiki. Dia lebih memilih seturut dengan keinginannya sendiri. Yaitu Mamon. Pupuk tuh pelan-pelan. Kan kamu baca tadi Yohanes 12. Dia curi. Dia pencuri Pak. Dia suka mengambil uang kas. Makanya satu ketika kita pun bilang gini. Masih ada uang kas habis Pak. Makanya Bapak bilang gini. Pergi mancing. Ikan yang pertama Anda buka. Kemudian ada 1 dinar atau 2 dinar di situ, ambil dan bayar pajak. Saudara perhatikan ini baik-baik. Ini laki-laki ini memang diam-diam makan dalam Kak. Namanya 12 murid. Tiap hari omong rohani. Otomatis ketemu dengan siapa omong apa? Oh rohani, ke sebelah kiri kanan. Ini hamba Tuhan ini, 1, 2, 3. Tapi ini hamba Tuhan yang menutupi dia punya kesalahan dengan kerohanian. Menutupi dia punya kelemahan dengan hal-hal yang baik. Tanda kutip, untuk mencapai targetnya dia. Untuk mencapai tujuannya dia. Yaitu apa? Memperkaya dirinya sendiri. Itu Yudas Iskariot Kak. Jadi kamu jadi anak-anak Bapa. Jangan sampai kamu tidak jujur dalam pekerjaanmu. Kamu tidak jujur dalam bisnismu. Kamu tidak jujur dalam kuliah dan sekolahmu. Harus belajar jujur dari sekarang. Setuju katakan amin. Kamu harus jadi orang yang mulai melatih pelan-pelan tapi pasti. Hal yang baik itu harus dipupuk terus Kak. Jangan ketidakjujuran itu engkau pupuk, bahaya. Kenapa? Lama-lama kau akan lebih memilih bukan Bapa, tetapi ketidakjujuranmu. Ini tidak jujur dalam keuangan Kak. Jadi kita bicara hari ini adalah ketidakjujuran dalam keuangan. Uang lagi, kasih tahu sebelah kiri kan, uang lagi. Ya orang berkelahi gara-gara, orang mau kawin juga karena, bukan karena, dengan uang. Ya toh? Mau kawin harus ada uang. Mau kerja kadang-kadang juga sogok harus ada dengan uang. Di Jawa lu mau pergi kincing doi. Lu mau doi. Semua doi habis. Lu frei bernafas. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bernafas yang frei. Ya kadang-kadang kita ini tidak menghargai yang kasih gratis. Kita lebih menghargai yang bayar. Padahal yang bayar ini menyusahkan kita toh. Yang gratis tidak pernah menyusahkan. Bapak kasih kita udara gratis ke tidak? Kamu menyusahkan Bapak terus. Bensin bayar. Ya toh? Motor kredit bayar. Solusi dari utang adalah bayar. Uang semua kasih tahu. Semua memang pakai uang. Ya, ada orang bilang gini, tidak semua pakai uang Pak. Ya, tapi semuanya pakai doi. Ya, lu masuk kuliah, wah. Lu mau lamar orang pananona, wah. Lu mau bangun rumah, uang. Atau turun dari langit. Bapak saya minta rumah, langsung rumah turun. Langit terbuka, rumah 1 unit turun, tas. Bapak saya mau buka toko lagi, langsung toko itu muncul. Bapak saya mau naik jabatan, langsung lu diangkat naik jabatan. Tidak tahu kagak. Ada proses. Dan semuanya pakai uang. Katakan sebelah kiri kan, uang. Oke. Amin. Bisa nangkap sampai sini? Lihat si Yudas ini. Kecil-kecil ambil uang. Sedikit-sedikit ambil uang. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati dengan Mamon ini. 1, 2, 3. Sekarang saya tanya. Yang jahat ini uang atau manusia? Oke. Berarti manusia yang masalah. Uangnya enggak masalah Kak. Yang masalahnya adalah manusia. Uangnya kan benda mati nih. Alat tukar, menukar. Dulu orangnya barter, kemudian orang pakai koin-koin emas, kemudian pakai perak-perak, kemudian kertas. Sekarang sudah menuju semuanya dihapus digital. Tinggal pakai kode-kode begitu. Pakai transfer. Habis ini uang hilang semua. Orang akan kembali ke titik nol, barter. Lu ada beras, beta ada ikan, kata bertukar. Lebih enak begitu toh? Coba lihat sebelah kiri kanan. Enak dulu, sekarang tidak. Perhatikan baik, saya akan masuk. Manusia bermasalah dengan dirinya sendiri Kak. Kalau manusia sudah mulai tidak jujur, manusia sudah lebih kepada keinginannya sendiri, otomatis Kakak, semuanya ini akan menjadi sesuatu yang membuat dia apa? Katakan sebelah kiri kananmu. Rusak. 1, 2, 3. Rusak.
Enak di dia dapat semuanya. Uang dia dapat, kedudukan dia dapat. Tapi dia tidak tahu ke depan, rusak semuanya. Bisa nangkap sampai sini teman? Anda bisa lihat Yudas Iskariot Kak. Poin penting dalam Yudas Iskariot adalah cinta akan uang. Katakan cinta akan uang. Ayatnya di mana kalau kamu masih ingat? Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Anda masih ingat pesannya? Pupuk pelan-pelan ketidakjujuran, pupuk pelan-pelan mencuri uang dari kecil-kecil sampai menjadi besar. Efeknya adalah Anda bisa menjadi orang yang memberontak kepada Bapa. Efeknya orang akan menjadi pemberontak, menjual Bapa itu sendiri. Baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan omong kuat 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, sebab oleh memburu dan menyiksa. Bisa nangkap sampai sini Kak? Anda lihat, model pertama orang ini bisa jual Bapa adalah cintanya akan uang. Dari awal Kak. Jadi kamu jangan berpikir saya sudah di gereja, pelayanan di gereja. Saya juga hari Minggu pergi ke gereja, hari Senin datang persekutuan. Di rumah juga ada persekutuan, beta juga ikut. Semua persekutuan KKR di mana beta juga pergi. Ketumpung tubuh ini pergi rohani Kak. Jangan sampai ketumpung roh yang pergi saya di rohani sana. Tetapi di sisi lain ketong lebih cinta yang uang ini Kak. Hati-hati. Cinta akan uang membuat orang memburu. Lihat. Memburu uang. Orang itu menjadi menyimpang dari imannya. Tahu menyimpang dari imannya. Dia bisa jual depung iman, satu. Dia bisa lebih memilih sesuatu yang menghasilkan uang daripada Bapa. Waktu Bapak bilang gini, ayo doa. Saya lagi kerja lembur ini ada uang lembur banyak. Saya punya kerja ini kalau saya tidak full di sini, ini kesempatannya lewat. Kadang-kadang kan kita diberikan pilihan setiap hari. Coba Anda lihat, ada pilihan dalam hidupmu setiap waktu. Bapa atau ini. Pokoknya Bapak selalu beri kita dua pilihan dalam hidup setiap hari. Bapakah atau yang ini? Bapakah atau yang ini? Mau ketemu Bapak atau mau ketemu sang pacar? Mau ketemu Bapak atau mau ketemu teman? Mau ketemu Bapak atau kamu mau mengurusi mencari uang? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Dia selalu memberi kamu pilihan. 1, 2, 3. Makanya kamu lihat dalam Lukas tuh dia bilang apa? Ada Bapak, ada Mamon Kak. Ada dua pilihan ini. Manusia tinggal memilih. Karena Bapak memberi manusia itu dengan perlengkapan yang namanya free will. Kebebasan untuk memilih Kak. Anda tinggal memilih Bapak atau Mamon. Bapak atau uang. Memilih. Kalau lu cinta Bapak, lu akan pilih Bapak. Kalau lu cinta uang, lu pilih Mamon. Hanya itu dua saja di muka bumi ini Kak. Maka apa yang harus lu pupuk dalam lu sendiri? Kata itu adalah cinta. Cinta ini kemana Kak? Ada dua cabang ini. Cinta ke Bapak atau cinta ke dunia ini. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Tergantung kau hari ini. 1, 2, 3. Karena pendeta hamba Tuhan tidak bisa menolong kamu untuk bilang kau cinta. Kita menyampaikan berita yang benar. Tetapi yang memutuskan kamu mencintai siapa itu urusan lu. Tidak bisa bilang gini, harus ini, harus ini, harus ini. Lu bilang iya. Tapi dalam hati lu tidak terima. Maka lahirlah pemberontakan. Dan itu akan dibuktikan dengan lu meninggalkan Bapak saya. Semua kamu diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau Bapak atau dunia ini. Kamu ada di mana Kak? Yudas ini tiap hari ketemu Tuhan Kak. Tiap hari dia bicara dengan Tuhan. Tidur bangun dengan Bapak kita. Makan minum satu piring Kakak. Tapi itu saja masih bisa mengkhianati Bapak. Ini lu tidak pernah ketemu dia. Tidak pernah lihat. Bisa ngerti tidak? Pernah lihat? Nah. Ini yang lihat tiap hari ini.
Coba kasih tahu sebelah kiri, lihat tiap hari saja mengkhianati. Apalagi kita. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Lihat tiap hari mengkhianati. Apalagi kita ini. Coba ngomong. Jadi kalau kamu berhasil tidak mengkhianati dia dan tetap bertahan dengan imanmu dan cintamu sama dia, betapa dia menghargai perjuanganmu. Setuju, katakan amin. Betapa dia menghormati cintamu sama dia. Gila. Itulah yang membuat kamu beda dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah lihat lagi, makan minum sama-sama, tidur satu tempat tidur, jalan di mana ada Yudas. Kan di situ Alkitab bilang apa? Ketika malam perjamuan itu mereka sudah selesai, kakak. Kan mereka pergi ke tempat dekat Sungai Kidron di situ kan, kakak. Satu taman yang namanya Getsemani. Yudas kenapa bisa tahu itu tempat? Karena mereka tiap hari berdoanya di situ. Maka sudah pasti Yudas bilang ada di sini. Karena semua orang tidak tahu tempatnya di mana, hanya Yudas. Hati-hati apa yang kau pupuk di dalam diri kamu. Cintamu ini kepada siapa yang lu bangun dalam lu pun diri setiap hari, kak. Cintamu kepada Bapa, maka lu akan punya peluang besar memilih dia dalam lu pun hidup. Tapi kalau lu punya cinta yang lu pupuk ini adalah yang hal-hal yang duniawi, salah satunya adalah uang seperti Yudas Iskariot, otomatis di ujungnya lu akan jual Bapa. Mungkin lu tidak jual dengan 30 keping perak, kakak. Tapi lu jual dia dengan apa? Keputusanmu, tindakanmu untuk tidak tunduk dan taat sama hukum, perintah dan ketetapan Bapa. Itu adalah satu tindakan lu tidak suka sama Bapa. Padahal tiap hari lu berdoa, tiap hari lu ke gereja, tiap hari lu makan firman Tuhan. Tetapi itu tidak mengubahkan hidupmu sama kayak Yudas Iskariot. Makanya pupuk dalam lu pendiri, kak. Apa yang lu terima, apa yang lu dengar, lu harus bisa mampu merenungkan dalam lu hidup. Supaya apa? Lu membangun lu punya cinta dengan Bapa, kak. Tidak ada orang yang bisa tolong lu bisa membangun lu punya rasa cinta. Hei, tidak ada. Masa lu jatuh cinta dengan orang ada pihak ketiga yang mendorong-dorong lu untuk jatuh cinta dengan orang? Tidak ada, kakak. Lu menemukan rasa cinta itu dengan hubungan lu sendiri dengan orang itu toh. Tiap hari lu ketemu dia, tiap hari lu pajang di foto, tiap hari lu pokoknya komunikasi dengan dia. Rasa cinta itu tumbuh kembali. Su hilang, su pergi, sudah lost kontak. Tapi tiba-tiba beberapa waktu ini kontaknya intens. Pagi, siang, sore, malam intens. Tumbuh tidak benih-benih cinta. Yang dulu telah pergi, tapi sekarang telah kembali. CLBK, cinta lama bersemi. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Jadi Anda lihat cinta itu dipupuk tidak? Cinta itu harus dibangun tidak? Rasa itu harus dibangun tidak, teman? Kamu sesama manusia saja, lawan jenis misalnya, untuk membangun rasa cinta saya ada apa yang kamu bangun? Komunikasi. Pertemuan every time. Kalau tidak ketemu hari ini video call. Lagi di mana, bikin apa, makan dengan siapa, jalan dengan siapa. Halo. Setiap hari bertanya, udah belum? Itu kudus dan setiap Sudah makan atau sudah makan atau belum? Mau makan nih saya? Oke beb, beta juga mau makan. Padahal belum makan nih, baru mau masak di kos. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, aduh. Kadang-kadang dalam membangun cinta itu ada ketidakjujuran, kak. Tapi cinta tetap terbangun dari ketidakjujuran. Tapi kalau Yudas Iskariot ini ketidakjujuran melahirkan cinta akan yang lain, kak. Bukan cinta kepada Bapa. Saudara, hati-hati dengan ketidakjujuran akan membuat kamu menjadi orang yang munafik. Dan cinta yang lu bangun itu cinta yang rapuh, kak. Hati-hati. Jadi kalau ketika kamu membangun cinta dengan lawan jenis kamu atau orang-orang di sekeliling kamu, pasti komunikasi. Ada amin? Kamu lihat Yudas ini komunikasi kurang tidak dengan Bapa. Tiap hari Bapa di mana dia pergi ikut. Komunikasi ada dong. Interaksinya selalu ada dong. Bisa nangkap tidak? Selalu kan? Berarti selalu tidak? Selalu tidak? Masalahnya di mana sekarang? Kakak, beta suka komunikasi. Masalahnya di mana? Diri sendiri. Ada rasa suka atau tidak, kak? Gini, kak. Lu suka dengar, lu mau dengar firman.
Tapi lu punya kesukaan merenungnya. Lu punya kesukaan tidak yang lain. Ada yang lain Kak, selain mendengar. Saya suka dengar firman Kak. Di mana ada KKR, beta pergi. Di mana ada pendeta khotbah bagus, beta di situ Kak. Beta suka sekali dengan firman. Tidak cukup sampai situ Kak. Makanya orang Kristen stagnan di sini Kak. Mereka semua tidak punya waktu untuk masuk lebih dalam lagi. Yang artinya adalah merenungkan. Sampai sini bisa ngerti? Mazmur 1 bilang apa? Orang yang duduk, apa? Orang yang merenungkan sabda itu siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan sebagainya. Seperti itu. Merenungkan yang kesukaannya. Suka dulu Kak. Sekarang saya tanya Anda bilang Anda cinta. Cinta dan suka ini beda ke sondeo. Hah? Di dalam cinta ada suka, di dalam suka ada cinta. Begitu kah? Nanti kita teliti lah ya. Soalnya kamu yang merasakan itu nah jadi. Yang nona-nona dorang, yang kakak-kakak laki-laki. Yang baru mulai rasa cinta ini. Karena kalau Age bilang gini. Cinta itu dimulai dari rasa suka kafi. Oh jadi suka dan cinta itu seperti mata uang yang punya sebelah-sebelah tuh Kak. Kalau lu punya cinta lu pasti suka. Kalau lu suka lu punya cinta. Sebelah kiri kanan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi suka dan cinta berjalan bersama. Ada amin? Lu bilang lu cinta dia, tapi lu suka dia. Beta ini cinta lu, tapi beta suka. Ada tidak yang begitu? Atau bahasa lain begini. Beta tuh cinta lu, tapi beta nyaman dengan yang lain. Coba kasih tahu sebelah kiri kanan. Beta cinta dia, tapi nyaman dengan yang lain. Itu artinya apa? Beta cinta lu, tapi beta lebih suka yang lain. Bisa nangkap sampai sini? Pak Paul bisa ngerti Paul? Maksudnya gini, beta cinta lu, tapi beta nyaman dengan yang lain. Ada lagu bilang ke mana? Antara nyaman dengan Aceh. Nah ini Yudas Iskariot itu begitu. Dia cinta tapi dia nyamannya dengan yang lain. Kak. Dia cinta tapi nyaman dengan yang lain. Saudara ada di situ enggak? Saudara ada di posisi atau tidak? Anda suka sama Bapak tapi Anda nyaman dengan yang lain. Anda cinta sama Bapak katanya tanda kutip. Tapi Anda lebih nyaman dengan yang lain. Contoh, orang kalau cinta dengan seorang dan dia nyaman dengan orang itu. Walaupun kamu lagi sibuk dan orang itu datang, lu akan menerima dia dengan sukacita. Setuju kata-kata kami? Sama dengan lu Bapak, ketika lu cinta sama dia dan lu nyaman sama Bapak, dia bilang begini, aku ingin bicara samamu. Aku mau datang dan bicara sama. Padahal lu juga lagi sibuk. Lu akan pilih apa? Tinggalkan kesibukanmu dan lu akan menerima dia. Amin kakak. Jadilah Maria dalam lingkungannya Marta kakak. Sekali lagi. Jadilah Maria dalam lingkungannya Marta. Sekalipun lu dalam kesibukan lu, dalam kerjaan lu. Tapi jadilah Marta yang siap mendengarkan Bapa bicara dalam keadaan apapun. Setuju katakan amin. Bisa ngerti tidak sampai sini? Kalau Yudas ini sondeh. Otaknya dia ini doi saja. Uang saja. Yang dia bangun apa? Cinta akan uang. Sedikit-sedikit uang. Sedikit-sedikit uang. Lu tidak ada uang datang di sini beriman. Naik mau turun. Terima kasih Bapak berkati. Oke. Iya, saya kemarin di Soe 4 hari Kak. Kita lagi bangun tempatnya kita di Soe. Kemudian saya kumpul semua anak-anak yang dulu saya penginjilan. Kemudian mereka semua masih bertahan sudah hampir 12 tahun. Saya lihat mereka punya muka, saya nangis sendiri. Kemudian sambil kita kerja-kerja, kemudian mereka mulai membahas kisah mereka dulu. Ketika pertama kali Kak Victor datang, mereka masih SMP dan SMA. Mereka bilang begini, kakak, dulu kakak datang kita semua mau bunuh orang saja di Soe sini. Tapi kakak datang seperti seolah-olah membawa terang yang baik membuat kami berubah banyak kakak. Waktu itu kakak, kami pergi ke sekolah, kami datang ibadah, itu jalan kaki, itu di orang kampung itu namanya nule kakak. Jalan kaki naik bis, jalan kaki, begitu. Dan mereka buat satu mujizat itu kakak begini. Mereka mau datang ibadah hari Senin di sini kakak. Atau ibadah sabat biasa hari Sabtu atau hari Minggu kita doa di sini.
Mereka pulang sekolah tidak pulang rumah kakak. Mereka sudah bawa, mereka punya sabun mandi, sabun apa segala macam. Mereka pakai pakaian kosong datang ke Kupang. Mereka pulangnya itu hari Senin pagi kakak, dari Kupang itu naik bis dengan pakaian sekolah. Saking cintanya mereka sama Tuhan. Awal-awal. Oh awal itu anak soed, orang gila kakak. Beriman semua. Tidak pernah, mau ada uang di mana? Di kampung nih kakak. Turun bis, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sopir bilang haleluya, jalan. Mujizat terjadi selalu, dan mereka punya kesaksian itu membuat mereka hari ini, Kafik jangan tinggal kami. Kami seperti domba yang hilang. Kami tidak tahu arah kemana lagi kami harus berjalan. Terima kasih kakak sudah mau perhatikan kami. Saya, aduh kau nih om begini nih, bikin saya harus tinggal di sini saja. Begitu, kalau mereka kecil saja mereka. Ada di sini ada berapa orang, anak saya termasuk Hesron, itu berjebolan. Ada Mares di sini, ada Melda di sini, itu jebolan dari LHSOE. Dan kita akan buat sesuatu lagi yang lebih gila, karena saya akan bicara banyak hal tentang air berubah jadi anggur tahun 1965. Begitu. Jadi karena orang-orang tua ada yang saksi yang menceritakan semuanya kepada saya. Bagaimana Bapak bisa berbuat sesuatu di tanah Soe, di tanah timur di mana kamu dan saya terlahir. Amin. Luar biasa mereka. Tapi lihat, cinta itu kalau tidak dipupuk, cinta itu kepada Bapa kalau tidak dipupuk terus kakak, yang artinya apa? Mereka cinta Tuhan iya, tapi nyamannya dengan dunia kak. Maka ada satu yang istri semua tiga. Istri semua tiga kak. Sekarang baru dua. Jadi saya tanya, Yohan, kemana? Beta semua istri tiga nih kak. Jadi saya mau ambil yang Sumba kak. Jadi kemarin Rote, sekarang Timur, besok Sumba. Lusa apa lah, alor lah. Awih, lu kepung banyak lah. Wih kakak beta mau koleksi. Koleksi apa lu gilan? Lihat, ini cinta Tuhan, tapi suka dengan duniawi kak. Dan kau harus belajar, ajar lagi ulang dari nol, supaya mereka lebih mencintai Bapa. Kan dipupuk terus kak. Kamu lihat, kamu cinta tapi kamu nyamannya dengan apa? Banyak orang cinta Tuhan iya. Mereka ke gereja itu kan satu ungkapan rasa cinta. Tapi nyamannya dengan apa kak? Anda nyamannya dengan siapa? Anda nyamannya dengan apa? Dunia ini kah kamu nyaman? Hati-hati. Yudas Iskariot sudah memberi contoh. Dari awal dia pupuk kecil-kecil itu rasa cinta dan nyaman kak. Bukan dengan Bapa. Cintanya dengan Bapa kak. Karena tiap hari dia dengan Bapa. Setuju katakan amin. Tapi kenyamanannya dia, nyamannya dia, sukanya dia itu uang. Makanya Alkitab bilang apa? Cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Akar dari apa kakak? Segala kejahatan di dunia ini ujung-ujungnya itu duit. UUD. Ujung-ujungnya duit. Semua masalahnya duit. Duit dan duit. Orang bisa bunuh uang gara-gara orang bisa bunuh orang gara-gara uang kok. Orang bisa bunuh orang gara-gara doi. Satu ketika saya di Jakarta dalam pelayanan, kemudian kita makan-makan di satu tempat. Ini saya di sini. Ini penjahat di belakang saya. Ini penjahat, betul-betul penjahat. Tapi ini penjahat berdasi kak, bukan koruptor, ini pembunuh. Dan ada satu orang Chinese di situ, kemudian orang saya kasih keluar foto. Ini ya, orang ini targetnya dan keluarganya, ini uang mukanya 150 juta. Bisa berapa hari pak? Ini belakang saya nih. Kemudian dia mau jawab, dia lihat saya. Ini Ambon-Ambon kan, dia pikir ini orang timur juga. Ambon-Ambon, dia lihat saya. Beta juga. Mungkin kasih kode-kode bilang diam saja biar kita transaksinya aman. Karena pikir saya juga kayak penjahat toh. Begini beta. Jadi beta pun kawan pendeta yang undang saya khotbah di Jakarta bilang gini, kode apa tuh? Gara-gara doi ini orang bisa saling membunuh kak. Jadi uang itu akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan karena memburu uang, orang apa kakak? Menyimpang dari imannya. Itu Yudas Iskariot kak. Bisa nangkap sampai sini kakak? Kakak, sederhana saya ini hari. Kamu bilang kamu cinta. Tapi kalau kamu tidak nyaman dan suka dengan Bapak, tidak akan bisa kak. Jadi dua ini harus jadi klop kak. Lu cinta, lu suka dan nyaman di sini. Sehingga lu akan memilih dia lebih daripada dunia ini kak. Kalau lu cinta tapi lu tidak nyaman,
lu suka, lu nyaman tapi lu tidak cinta, juga sama Pak. Makanya ini dua ini harus berjalan dengan selaras, simetris Pak, presisi, tidak bisa dipisahkan kakak. Berjalan bersama, cinta dan nyaman dan suka ini kakak harus jadi satu. Jadi ketika lu cinta dengan Bapa, lu harus nyaman dengan dia. Ada orang cinta dengan orang mulutnya bilang dia cinta, tapi sebenarnya ketika dia hadir di situ dia ada suka. Tapi hanya karena dia sebenarnya ada suka. Lambat laun akan menjadi orang yang suka apa? Memutuskan hubungan. Lama-lama Kak. Dia akan menghindar sendiri, dia akan menghindar sendiri, dia akan menghindar dan akhirnya hilang. Kakak, mari ketong mulai belajar mencintai Bapa dan menyukai dia supaya jangan mengulang kesalahannya siapa? Yes. Kemarin Simon Petrus dan teman-temannya lebih mengikuti ngantuknya. Makanya orang Kristen kalau mau baca Alkitab ngantuk tidak? Nah, itu Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes pun orang dong. Oke? Sekarang ini Yudas Iskariot pun orang dong, cintakan uang dan tidak merasa nyaman dengan Bapa. Jadi Anda hati-hati, Anda di dalam mengiring Bapa ini, Anda di dalam mencintai Bapa ini, Anda harus mengikuti dengan rasa suka, rasa nyaman dengan Bapa, harus. Jadi biar terik, lu lagi panas-panas di hati bilang gini, doa. Karena saya tahu Bapak selalu bicara bilang, doa aku mau bicara. Lu duduk saja di halte situ, diam-diam tidak usah orang tahu, kan hanya lu dengan Bapak yang tahu. Bapak terima kasih buat hari ini. Terima kasih Bapak. Waktu lu mundur, ataupun datang tabrak ini orang semua yang ada sama-sama dengan lu di situ. Lu terhindar toh, kan lu berdiri di pinggir. Dia suruh berdoa, lu masuk di dalam. Kemudian lu diam-diam di situ di halte. Bapak tuh punya banyak cara untuk tolong kamu. Dia mau, kamu hanya mau respon saja. Respon itu kakak, respect dengan orang itu karena lu suka, lu nyaman dengan orang, makanya lu respect. Sekalipun lu cinta tapi lu sudah respect, lu akan cuek. Ini lu cinta nih, tapi lu sudah suka, lu sudah nyaman, lu respect. Hari ini kak, beta sudah respect dan kak. Memang beta cinta kak, tapi beta sudah respect. Beta sudah nyaman dan kak pun cara, son sopan. Kau harus jaga beta pun perasaan. Nah, kasih tahu sebelah kiri kanan, antara cinta dan nyaman ini harus jalan bersama, amin. Jangan lu cinta ini tapi lu nyaman dengan orang lain, tidak boleh. Nanti orang lain jaga orang pun jodoh ke apa segala macam begitu. Jadi mari teman, hari ini Anda belajar satu hal. Kemarin semua orang tidak merespon Bapak. Bapak sudah kasih tahu kepedihan hatinya, tapi mereka lebih mengikuti daging mereka. Daging itu lemah. Roh memang penurut tapi daging lemah kak. Daging itu lemah dan tidak mau menuruti apa yang Bapak mau. Tidak mau mengerti, tidak punya kepedulian. Sekarang, lu cinta tapi lu tidak nyaman dengan dia. Lu bilang lu suka tapi lu tidak cinta dengan dia. Tidak bisa kak. Anda cinta, Anda nyaman, Anda suka harus berbarengan sama-sama jalan. Sehingga dalam keadaan apapun, dalam keterpurukan seperti apapun keadaanmu, dalam situasi dan kondisi yang tertekan sekalipun, lu punya cinta dan rasa nyaman dengan Bapak tidak akan pernah pudar kakak. Tidak akan dimakan waktu. Sukses hilang. Waktu susah lu pun berdoa ini hujan angin. Waktu lu dapat berkat, lu lupa Tuhan betul-betul. Kan banyak orang Kristen begitu toh kakak. Kasih tahu sebelah kiri kamu, hati-hati kamu. Mulai belajar dari sekarang, cintai penciptamu. 1, 2, 3. Katakan lagi, cintai dia. Sekali katakan cintai dia. Lagi. Amin. Yang terakhir Ibrani 13. Apa yang harus kamu buat supaya kamu tidak sampai seperti Yudas Iskariot? Tadi yang pertama Anda harus cinta dan juga nyaman dengan Bapa dan suka akan dia. Yang kedua Ibrani 13 ayat yang kelima. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Bapa telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan. Sekali lagi baca, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi dan cukupkanlah dirimu dengan. Yes. Tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan. Amin. Yang pertama kamu harus buat apa? Tidak boleh jadi hamba uang.
Cinta akan uang akar segala kejahatan. Jadi hamba uang. Di lupa otak tuh doi. Jadi keton tanya langsung angka-angka keluar. Pokoknya lu duduk sini angka-angka keluar. Langsung sendiri angka-angka keluar. Lu duduk lu lihat orang punya apa nih? Outfit. Dia bajunya ini kayaknya 100.000. Ikat pinggang 1,5 juta. Handphone iPhone 14, 25. Wih. Sepatu 1,5 juta. Wih, kayaknya dia jalan ini dia bawa uang 100 juta. Makanya pembegalan di mana-mana karena apa? Orang sudah hitung-hitung lu dipakai apa, bikin apa, jalan dengan apa. Makanya orang begal tuh kadang-kadang bukan hanya cuma kasih telanjang orang, habis itu mutilasi orang tuh. Kenapa? Ambil semua apa yang lu pakai. Makanya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ada pakaian sudah begitu. Jangan pakaian baju harga 2 juta. Ya toh? Sendal jepit saja 7,5 juta. Sendal jepit tepi basuh di kamar mandi 7,5 juta. Lu gila nih mah. Iya nih sendal jepit. Ya toh ada artis satu punya sendal jepit mereka outfit. Saya kan juga nonton tentang ini artis-artis juga. Bukan kepingin jadi artis kan kita harus tahu semua. Jadi hamba Tuhan ini jangan goblok-goblok semua kan. Orang omong ini lu bodoh. Orang omong ini lu goblok. Orang omong tentang Korea lu juga bodoh. Nggak bisa lu harus tahu semua. Sekalipun lu tidak suka tapi harus tahu. Maka mereka hitung, Kak ini sepatu ini sendal jepit berapa? 8 juta. 8 juta. Sendal jepit, kakak pernah lihat sendal jepit yang dia punya atas tuh kecil saja begitu. Apa namanya? Nando andok apa begitu. 8 juta. 8 juta lu kirim ke seketong di sini baik ya. Ya toh? Bandrol 6,5 juta Pak, bandrol. Tahu bandrol? Bandrol. Ikat rambut 2,5 juta Pak, ikat rambut. Kasih tahu sebelah kiri kan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ya, itu salah satu trik dan cara untuk kamu tidak menjadi orang yang cintakan uang atau jadi hamba uang. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada tuh gini. Lu terima apa puji Bapa. Ada syukur yang lu naikkan, ada amin. Bukan lu terima habis lu 500 kau sudah dipotong-potong nih hanya cuma 2 juta sah. Mau cukup karena mana Pak? Maka lu protes. Lu mungkin sudah protes awal-awal tapi lu hati tuh kayak rasa tidak puas. Kinerja kerja menurun pasti. Kenapa protes nah? Makanya anda yang punya usaha di sini mari. Bukan hanya berdoa saja tapi kasih tahu itu Anda pun pegawai. Mengucap syukur dalam segala hal. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Sudah kasih gaji 1 juta jangan lu merengek mau 3 juta, 4 juta, padahal pemasukan hanya cuma 10.000 misalnya. Ya kan? Ada amin? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada maksudnya apa? Lu lihat orang lain ada, lu jangan kepingin sama ke orang. Tapi banggalah dengan apa yang lu miliki, karena apa yang lu miliki hasil doa. Lebih berharga daripada orang yang di sebelah. Hasilnya apa? Jual diri. Punya ini, punya itu. Dulu saya pelayanan di underground di teman-teman yang menjual diri. Saya tanya, kenapa kamu menjual diri? Wih, beta pun kawan pakai iPhone, baru beta pakai Oppo. Aduh, kakak fiction bisa. Beta harus juga paling minimal tuh sama kak. Jadi ya karena mana? Kau jual sudah mah 300. Ingin sama ke orang, menghalalkan segala cara. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan karena memburu uang, orang itu menyimpang dari iman. Padahal perpuluhan full Pak di gereja. Tapi dari melacur. Setelah sebelah kiri kananmu. Kau tahu? Itu uang dari mana? Orang biasa-biasa tapi bajunya bagus. Celananya bagus. Handphonenya mahal. Wih. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Amin. Ada amin? Katakan sebelah kiri kananmu, tetap semangat. Sekali lagi katakan, tetap semangat. Lagi, tetap semangat. Terakhir, cinta dan suka harus berjalan. Cinta dan nyaman harus berjalan. Lu bilang lu nyaman, tapi lu sonde cinta, sonde bisa. Lu bilang lu cinta, tapi lu sonde nyaman, sonde bisa kak. Yudas Iskariot melakukan satu kesalahan kak. Lu jangan melakukan hal yang sama.
Mulai pulang sebentar, apa yang ada sudah cukup, itu sudah. Ada baju yang masih bisa dipakai waktu pas mau Natal tahun 2023, lu jangan paksa lu pembapa lu mama beli baru lagi. Pala ada baju yang 2022 itu sudah dipakai kak. Makanya pakai tahun 2023, kecuali memang lu pembapa su besar minta ampun susun cocok lagi itu baik, itu baju. Ya lu rombengan satu. Buka satu kak, buka XL, XL, LL, MMN. Ya, kakak ini cocok ya buat kakak ini pakai ramping ini masih bisa kak. Buka. Kasih sebelah kiri kanan mungkin bisa. Amin. Kalau uang pas di tangan kemudian mau pergi ke Ramayana walaupun sudah diskon 70% tapi lu pun tidak cukup. Rombengan kak. Ya kak kata buka pertama kak blues bagus nih kak gitu kan. Serba 25.000, lu uang 100.000. Dapat berapa? 4. Kan tinggal lu cuci, saya kasih wangi-wangi sedikit, orang pikir beli di mana nih? So, dia beli di sini, Saramayana. Padahal di Rombe. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, itu artinya begini. Yang ketiga, jujur dengan apa yang lu punya. Ada satu artis, ketika saya di Surabaya, pelayanan, dia menyanyi. Saya tidak sebut namanya. Kemudian duduk di samping saya, karena saya juga ini ada pelayanan di situ, dia di belakang. Ini artis besar ini kak. Maksudnya saya kalau sebut dia punya bandnya pasti Anda tahu. Kemudian dia bilang begini, Pak Pendeta, tahu tidak ini? Beta sudah tanya dia pembaju tapi dia kasih tahu. Tahu tidak ini? Pak Pendeta jangan lihat beta pembaju bagus-bagus begini. Ini kermana bu? RB. Artis saya beli RB kak. Jadi lu jangan terlalu bagaya kau harus pilih di mall. Ada amin. Sudah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Artis saja RB kak. Kasih tahu sebelah kiri kanan pakai otak. Ya supaya apa? Kita sedang melatih diri kita supaya jadi hamba Tuhan yang benar. Anak Tuhan yang benar. Ada amin. Bukan jadi hamba uang. Setuju katakan amin. Bisa nangkap sampai sini teman? Pegang itu baik-baik dan lakukanlah dalam hidupmu. Cinta, suka dan nyaman menjadi satu kekuatan yang besar untuk membuat engkau menjadi pribadi yang taat sama Bapa sampai akhir. Bukan menjadi pengkhianat. Amin. Lu ikut dia, lu cinta dia, lu suka dan nyaman dengan dia. Kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun dia minta lu duduk berdoa. Lu akan bilang, saya lebih nyaman dengan Bapa daripada dengan dunia. Lu akan memutuskan memilih dia. Ada amin? Mari tundukkan kepala.